Bagaimana mengembangkan atau bagaimana menyelesaikan masalah transportasi tadi, maka kita mengembangkan yang namanya initial solution atau solusi awal layak dengan metode Northwest Corner Rule gitu. Atau aturan sudut barat laut. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa metode untuk menentukan initial solution ini tidak hanya Northwest Corner Rule, ada juga satu lagi ada Liskus dan juga aproximasi Vogel. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri di bukunya gitu. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan Northwest Corner Rule? Ya, ini mulai dari sel kiri atas dan dialokasikan ke unit rute pengiriman sebagai berikut. Keluarkan pasokan kapasitas pabrik dari setiap baris sebelum pindah ke baris berikutnya. Kemudian kedua, keluarkan persyaratan permintaan gudang dari setiap kolom sebelum pindah ke kanan kolom berikutnya. Kemudian periksa apakah semua permintaan dan penawaran sudah terpenuhi. Nah, masalah ini membutuhkan 5 langkah untuk melakukan penugasan pengiriman awal atau initial solution-nya tadi ada 5 langkah. Kita lihat. Yang pertama adalah untuk kasus furniture tadi kita lihat dimulai dari sudut kiri atas. Ini sudut kiri atas, kita tetapkan 100 unit dari Des Moines ke Albuquerque. Nah, karena Des Moines ini punya kapasitas 100 dan Albuquerque punya permintaan atau gudangnya hanya 300. Jadi, kita habiskan kapasitas Des Moines untuk Albuquerque. Nah, ini akan menghabiskan, artinya ini akan menghabiskan pasokan dari Des Moines tetapi membuat kebutuhan Albuquerque sisa 200 gitu ya, karena sudah kita penuhi 100 berarti sisa 200. Selanjutnya kita pindah ke baris kedua kolom yang sama. Baris kedua kolom yang sama, kita cek lagi di sini. Nah, di baris kedua Evansville punya kapasitas factory-nya ada 300, sementara gudang Albuquerque hanya menerima 300. Berarti otomatis di sini kita masukkan 200 dari persediaan Evansville untuk memenuhi gudangnya si Albuquerque gitu. Nah, sehingga kemudian Evansville memiliki 100 unit yang tersisa, karena 200 sudah di sini berarti sisa 100 unit, kemudian kita bergerak ke kanan kolom berikutnya di baris kedua, berarti ke baris Boston gitu ya. Kita cek di Boston. Nah, di Boston kita masukkan kapasitas sisa dari Evansville. Ini kapasitasnya 300, berarti tadi sudah 200 di sini, jadi kemudian di Boston sisa 100. Nah, sementara kebutuhan dari Boston itu 200. Nah, di mana kita ambil? Kita bergerak ke baris ketiga di kolom yang sama. Kita cek lagi. Jadi, nah, kita tetapkan untuk memenuhi permintaan Boston yang 200 unit, maka kita tambah 100 unit dari factory Fort Lauderdale gitu. Jadi kita masukkan 100 dari perusahaan Fort Lauderdale ke warehouse-nya Boston. Kemudian di sini sudah terpenuhi 200, sementara di sini masih sisa Fort Lauderdale-nya sekitar 200, karena sini sudah masuk 100, berarti sisa 200. Nah, 200 kita masukkan ke mana? Artinya kita masukkan ke gudang Cleveland. Dia juga meminta hanya 200 saja. Gitu. Ini adalah langkah yang kelima. Jadi, kita masukkan 200 sisa dari Fort Lauderdale ke Cleveland 200. Nah, tabel terakhir ini sudah dikatakan solusi awal layak karena permintaan dari gudang sudah dipenuhi sesuai dengan factory capacity atau kapasitas perusahaannya. Misal Des Moines yang punya kapasitas 100, maka akan didistribusikan 100-nya ke gudang Albuquerque. Kemudian Evansville memiliki kapasitasnya 300, kemudian kita distribusikan 200 untuk memenuhi pasokan dari Albuquerque yang hanya menerima 300 saja.
begitu sebelumnya. Nah, kenapa dikatakan northward corner rule? Karena kita akan bergerak dari sisi kiri atas sampai dengan ke bawah menyimpang gitu ya. Nah, kita lihat nih di sini dari initial solution tadi berapa biaya yang akan kita diskusikan. Misal tadi dari Des Moines ke Albuquerque dikirim 100 dengan biaya per unitnya adalah 5. Berarti totalnya segini. Kemudian semuanya dicari sehingga dapat total cost-nya adalah 420. Nah, apakah berhenti sampai di sini saja? Jawabannya adalah tidak. Nah, ini memang solusi awal layak, tetapi kita perlu memeriksa untuk melihat apakah 420 ini optimal. Optimal artinya apakah ini biaya minimum, mana tahu mungkin ada cara lagi bagaimana biaya pengiriman ini bisa lebih minimal gitu. Kemudian untuk melihat apakah solusi ini optimal, maka kita gunakan metode stepping stone gitu. Kita akan bahas